karena akhir dari Ramadan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, akan menjadikan pribadi manusia itu pribadi yang bertakwa. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sudahkah kita tergolong orang yang bertakwa? Tanya, saya jawab, silakan renungkan diri kita masing-masing. Orang yang bertakwa, kata Rasulullah, imtisal awamirillahi wa jtinabin nawahi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, tidak terpaksa dan penuh harapan, bahkan dengan sebuah keikhlasan, dan semata-mata dia hanya beribadah lillahi ta'ala. Makanya ingat Bapak dan Ibu, agar segala ibadah kita diterima diawali dari sebuah apa? Nawaitu, niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu diawali dengan niat, karena niatnya bergantung terima atau ditolak ibadah seseorang. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu, puasa pun saat kita berpuasa, kita harus memasang niatnya semata-mata karena apa? Allah. Makanya Allah katakan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, begitu juga dengan kita berpuasa. Mungkin sebagian kita tidak ada memasang niat nawaitu shauma ghadin. Nah, tadi saya lihat dan saya dengar nggak ada ilmu siam rahimakumullah, nggak ada. Bagi yang berpuasa dengan niat bil johir nggak apa-apa. Ya kan ada yang kena apa niat puasa nawaitu shauma ghadin, karena ada di Syarif Maradona ada lagi. Ramadan haji sanadi lillahi ta'ala, ingat karena. Tapi adakah, mohon maaf kepada ibu, orang yang berpuasa bukan karena Allah niatnya Pak? Ada. Itu anak-anak tuh puasanya salah, itu niatnya bukan karena Allah. Tapi boleh jadi nawaitu shauma ghadin an adai pada syahri Ramadan haji sanati lil sekali mertuai wa menantui wa biasani wa tidak tetanggai wa baju barumi. Ada yang puasa pakai ingin dapat baju baru? Ayo kita kan. Ada juga karena ingin kurus. Salah. Ingatlah ya, baju baru alhamdulillah dipakai di hari. Tak ada pun tak apa, masih ada baju manja. Kalau baju second kan masih ada ya kan, ketimbang baju lama mana terpakai lagi. Makanya Bapak dan Ibu yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, ayo kita niatkan semata-mata puasa kita adalah karena Allah. Nah, insya Allah ketika puasa kita berhasil, predikat terbaik di hadapan Allah, kita mendapatkan predikat takwa. Di antara kita manusia Bapak dan Ibu, Allah katakan sama. Kalau hari ini ada stratifikasi sosial, ada perbedaan status karena harta, pangkat, jabatan, kedudukan, martabat, kehormatan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apalagi sekarang ini sudah ada apa, social distancing. Oh, mulai ada pembatasan jarak, salaman pun tidak boleh lagi. Model seperti itu kan. Bahkan subhanallah ada saatnya direnggang-renggang lagi. Tadi kita suku kaku terus sekarang muncul. Mohon maaf kepada ibu yang dimuliakan Allah. Kalaupun ada perbedaan di antara kita, di mata Allah sama, kecuali takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah lewat takwa, minimal ada 3 cara yang harus kita lakukan. Pertama, kita lakukan muhasabah. Dasarnya apa? Quran surah Al-Asr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba tanya apa yang telah
Maka Bapak dan Ibu, mari kita evaluasi diri kita. Sama halnya dengan kenapa Allah berikan COVID-19, bala, wabah kepada penduduk kita negeri hari ini. Jawabannya terbaca oleh Allah dalam Al-Quran. Walau ana ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaktubun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, turun keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kenapa yang turun bala? Kenapa yang turun wabah? Walakin kadzabu, karena banyak orang hari ini mendustakan Allah. Banyak orang hari ini berkhianat kepada Allah, kufur kepada Allah, tak beriman dan tak bertakwa. Fa'akhaznahu bima kanu yaksibun. Wajar dan pantas kalau Allah katakan, aku turunkan bala dan bencana kepada penduduk negeri hari ini. Mari kita evaluasi kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meningkatkan predikat takwa, langkah pertama, ayo senantiasa evaluasi pada diri kita. Kalau hari ini subhanallah ternyata memang bala ini asbab dosa-dosa yang kami lakukan, wasari'u ila maghfirah, segera minta ampun kepada Allah. Maka ya Bapak Ibu, banyak kita istighfar kepada Allah dan meminta ampun kepada. Yang kedua, untuk mendapatkan predikat takwa, langkah yang kedua adalah muraqabah. Ayo dekatkan diri kita kepada Allah, jangan jauh. Di tengah Allah akan hancurkan bumi ini, malah kita menjauhkan diri kita dari Allah. Di tengah Allah akan huntakkan bumi ini, malah kita lari dari Allah. Mana buktinya? Ada fatwa muncul, wes sholatnya di rumah wae, di rumah aja sholatnya. Bapak Ibu, kalau andai kata ada fatwa yang seperti itu oleh Majelis Ulama, bukan kita menentang fatwa itu. Kami dari Majelis Ulama Indonesia, kebetulan saya juga ketua di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan, di samping wakil sekretaris MUI. Kita analisa dan kita kaji, ternyata fatwa yang muncul itu dasarnya soluh hari zamani au makan. Paling tidak itu harus sesuai dengan zaman dan tempatnya. Kalau di Asahan tidak perlu ada larangan sholat di masjid, karena insya Allah Asahan ini masih pada kategori aman. Fatwa itu berlaku pada daerah-daerah yang memang pandemi, yang memang sudah ada penjangkit atau sudah terjadi pencemaran, penyebaran virus COVID-19 itu. Nah, kita aja kata Allah dalam Al-Quran kan begitu. Wasta'inu bis-sabri. Apa jawaban akhirnya? Bersabar ketika Allah berikan ujian. Lantas bagaimana cara kita bersabar? Dekatkan diri dengan Allah. Sholat. Maka mari Bapak dan Ibu kita muraqabah, dekatkan diri kita kepada Allah. Baru yang ketiga upaya untuk mendapatkan predikat takwa, ayo kita mujadalah, bersungguh-sungguh, terutama dalam hal apa? Beribadah. Wa man jahada fa inna ma yujahidu nafsi, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang berikhtiar dan bersungguh-sungguh dalam hal beribadah, maka hari ini subhanallah banyak sekali kemuliaan yang diberikan Allah lewat bulan, dan ada kesempatan bagi kita hari ini untuk mendapatkan itu. Maka jangan sia-siakan, termasuk apa yang dikatakan oleh buya kita tadi, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah zikir. Rugi kan kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk beribadah, dan kita ikhtiar, kita terus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir, insya Allah, kalau benar kita berhasil nanti menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita akan mendapatkan predikat takwa, maka akan lahir 4 sifat pada diri kita sesuai dengan kata takwa. Ta, qaf, waw, dan ya. Ta yang pertama tawadu. Semakin kita berpuasa akan terbentuk karakter ketawadukan kita kepada Allah.
kerendahan hati kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena puasa akan melenturkan kesombongan pada diri manusia. Orang kaya hari ini kalau dia beriman pun insya Allah dia akan menjadi tawadhu, karena dia akan merasakan bagaimana sakitnya menjadi orang susah yang kalau andai kata tak makan di pagi dan siang hari. Maka dengan adanya keikhlasan dalam beribadah, dia akan lahir sifat tawadhu. Tawadhu kan akan muncul. Qanaah. Apa makna qanaah? Al-qanaah kita layak. Sederhana hidup. Bulan Ramadan melatih kita hidup hemat, Bu. Ingat Pak, Ramadan mengantarkan kita dan mengantarkan serta mendidik kita menjadi orang yang hidup dengan cara hemat. Tapi kenyataannya apa yang terjadi, Bu? Mana lebih banyak pengeluaran di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di dalam Ramadan ya. Kalau begitu tidak hemat. Makanya alhamdulillah Pak, kalau saya mengamalkan prinsip hemat. Kenapa? Jarang berbuka puasa di rumah. Itu kan hemat namanya. Kalau sudah turun tim alhamdulillah. Ini kan gara-gara Covid saja ini. Hanya beberapa malam. Tapi insya Allah kepada Ibu, kalau di luar Ramadan dulu, saya satu malam pun jarang saya bersama istri dan anak saya buka puasa. Kadang-kadang saya stop, saya malam pertama berbuka harus bersama istri dan anak saya. Kalau tidak, Allah bulan-bulan jam 12 malam, akhirnya alhamdulillah Ustaz kena keberkahan dari Ramadan. Kalaupun ada orang yang berkata, Pak, pernah Cina bertanya kepada saya, Ustaz, nanti pula dia manggil saya Ustaz. Kami boleh usul enggak? Katanya. Apa itu Cik? Boleh enggak kalau bulan Ramadan itu 11 bulan? 1 bulan aja enggak usah Ramadan katanya. Apa pula lah kawan ini mengusulkan begitu? Apa rupanya alasannya? Kalau 11 bulan Ramadan kami panen katanya. Iya pula. Mereka untung. Saya pun begitunya kalau 11 bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini aja 2 bulan gara-gara Covid hancur pasar. Mohon maaf, tak ada satu malam pun job description untuk Islamira. Selama 1 bulan batal semua Pak. Agenda Islamira saya habis. Kan juga rusak pasar Ustaz. Kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Ingat bukti qanaahnya apa? Kalau kita makan di luar Ramadan kan kita makan berapa kali dalam satu hari Pak? 3. Pagi, siang, dan malam. Tapi di bulan Ramadan kita diajarkan untuk hanya makan berapa kali? 2, dikala sahur dan tak kala berbuka. Tapi subhanallah saat berbuka kesannya apa? Al-wama dan serakah. Ternyata budget pembuka puasa pada saat itu lebih besar daripada di luar Ramadan. Kalau makan di luar Ramadan, makan nasi paling hanya temannya air putih. Tadi subhanallah minumannya ada 3 macam. Waktu berbuka puasa. Ini terbukti kan? Betul nggak? Pembuktian kan? Di luar Ramadan kau ingin makan cemilan kue-kue tak ada, itu dah seminggu sekali baru makan kue cemil-cemilan. Tapi ketika di dalam Ramadan setiap hari harus ada cemilan. Tadi aja pun aku bingung ada bubur sumsum. Biasanya di luar Ramadan itu bubur sumsum disajikan ketika udah acara pesta. Ya kan, supaya kembali tulang-tulang itu yang udah hilang sumsumnya. Ini tadi begitu berbuka ada bubur sumsum. Kalau tak dimakan rugi awak, ada yang bisa diberi rugi setelah pulang. Makanya apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kesannya ketika orang berbuka puasa itu selalu al-wama dan serakah, sehingga akhirnya saat berbuka puasa, Allahumma labas sumtu, yang mana dahulu berserak di situ. Ujung-ujungnya apa? Oh, ditengoknya ada cola. Walikan cola, ambil cola, makan sedikit. Oh, ada lagi anyang. Wah, anyang dimakan anyang. Terakhir bubur pedas. Terakhir apa? Kata duduk, kata kapal. Aku kata ya alhamdulillah, hampir pikir kena tadi kan? Iya, itu gara-gara kepunyangan Bu. Karena biasanya mohon maaf kepada Ibu, pulang tarawihnya makan. Ini tadi mau tak mau harus makan. Rugilah. Kan tadi ada udang, tengok, ada telur, ada ayam, ada kambing, masya Allah luar biasa.
Ya Bu aja, makasih Bu aja ya, kalau bisa dibungkuskan. Kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat qanaah lahir pada diri kita. Wow, wara. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan mengantarkan dan membentuk karakter kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah muncul fanatis kita dalam hal beribadah. Apalagi ada 3 episode selama Ramadan. Babak pertama,